Dua orang manusia berdiri di ambang pintu yang sama, bersumpah untuk tidak pernah lagi menoleh ke belakang demi masa depan yang lebih tenang dan waras. Namun, di balik janji yang diucapkan dengan suara bergetar di bawah lampu jalan yang temaram itu, ada sebuah ruang rahasia di hati mereka yang selalu menolak untuk dikunci rapat-rapat. Sebuah ruang di mana rindu tumbuh subur seperti ilalang di musim hujan. Kisah ini bermula di sebuah terminal bus antar kota yang bising. Tempat di mana Aris dan Elena memutuskan untuk mengakhiri segala bentuk komunikasi yang telah mereka jalin selama 5 tahun terakhir. Sore itu, langit berwarna jingga keunguan, memantulkan perasaan kalut yang menyelimuti keduanya. Aris, seorang pria dengan gurat lelah di wajahnya, menggenggam tas ranselnya erat-erat, seolah beban di pundaknya bisa mengalihkan rasa sakit di dadanya. Di hadapannya, Elena berdiri dengan mata yang sembab, mencoba menata napas agar suaranya tidak pecah saat mengucapkan kata perpisahan. Mereka telah sepakat bahwa hubungan ini tidak lagi memiliki jalan keluar. Perbedaan prinsip keluarga dan jarak yang membentang telah menjadi tembok yang terlalu tinggi untuk dipanjat. Kita berhenti di sini, Aris. Jangan ada telepon, jangan ada pesan, dan jangan ada lagi upaya untuk mencari tahu, ucap Elena dengan nada yang dipaksakan tegas. Aris hanya mengangguk pelan, meskipun hatinya berteriak menolak. Ia melihat Elena menaiki bus. Bayangannya perlahan menghilang di balik kaca jendela yang berdebu. Dan sejak detik itu, sebuah janji besar telah dipancangkan. Mereka harus saling melupakan. Bulan-bulan pertama setelah perpisahan itu adalah masa-masa yang paling menyiksa bagi Aris di Jakarta. Kota itu terasa jauh lebih dingin dan asing tanpa suara tawa Elena yang biasanya menemani melalui sambungan telepon setiap malam. Aris mencoba menenggelamkan dirinya dalam pekerjaan sebagai seorang arsitek junior di sebuah firma besar. Ia menghabiskan waktu hingga larut malam di depan monitor, menggambar garis-garis presisi yang sebenarnya tidak mampu merapikan kekacauan di pikirannya. Setiap kali ia melewati kedai kopi di sudut jalan yang memiliki aroma mocha yang kuat, ingatannya langsung melesat pada Elena yang selalu memesan minuman yang sama dengan tambahan 2 sendok gula. Ia seringkali mendapati tangannya merogoh saku celana, mencari ponsel untuk mengirimkan pesan singkat, sekadar menanyakan apakah Elena sudah makan, namun janji di terminal bus itu selalu muncul seperti barikade yang menghalanginya. Aris belajar untuk hidup dalam keheningan, meskipun setiap sudut kamarnya seolah berbisik memanggil nama wanita itu. Ia menghapus foto-foto di galeri ponselnya, namun ia menyadari bahwa menghapus data digital jauh lebih mudah daripada menghapus jejak emosional yang telah mendarah daging. Di sisi lain, di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, Elena menjalani hari-harinya sebagai seorang guru seni di sekolah menengah. Ia mencoba mengisi kekosongan hatinya dengan kanvas dan cat minyak. Namun, setiap kali kuasnya menyentuh permukaan kain putih, warna-warna yang keluar selalu senada dengan kenangan yang ia miliki bersama Aris. Warna biru laut yang mengingatkan pada perjalanan mereka ke pantai selatan, atau warna kuning mustard yang identik dengan jaket favorit Aris. Elena mencoba membuka diri. Ia mulai menerima ajakan makan malam dari seorang rekan kerja bernama Bimo, yang tampak begitu sempurna dan stabil. Bimo adalah pria baik, sopan, dan memiliki masa depan yang jelas. Namun di setiap percakapan mereka, Elena selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Ia merindukan cara Aris mendengarkannya dengan penuh perhatian, atau bagaimana Aris selalu tahu kapan harus diam dan kapan harus bicara. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur atap rumahnya, Elena duduk di teras sambil menyesap teh hangat. Suara rintik hujan itu terdengar seperti melodi yang menyedihkan, dan tanpa sadar, air matanya jatuh. Janji untuk berhenti mencintai Aris terasa seperti beban yang kian hari kian berat untuk dipikul sendirian. Waktu terus berjalan hingga tahun kedua berlalu. Kehidupan mereka tampak normal di mata orang lain. Aris mendapatkan promosi jabatan dan Elena baru saja menyelesaikan pameran lukisan tunggalnya.
Namun, stabilitas itu hanyalah topeng. Aris seringkali terbangun di tengah malam hanya untuk menatap layar ponselnya, melihat profil media sosial Elena yang kini dikunci rapat. Ia tidak berani mengirim permintaan pertemanan. Namun, ia tahu setiap perubahan kecil pada foto profil Elena. Ia tahu kapan Elena merasa sedih dari pilihan warna latar belakang yang digunakan. Dan ia tahu kapan Elena sedang mencoba untuk bahagia. Rasa rindu itu bukan lagi sekadar keinginan untuk bertemu, melainkan sebuah kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Aris mulai menyadari bahwa janji yang mereka buat di terminal bus itu hanyalah sebuah bentuk penyangkalan diri. Mereka berjanji untuk berhenti bukan karena sudah tidak cinta, melainkan karena mereka takut akan rasa sakit yang terus berlanjut. Namun ternyata, berhenti mencoba justru memberikan rasa sakit yang jauh lebih dalam dan konstan. Suatu malam di musim penghujan yang sangat dingin, sebuah keajaiban atau mungkin sebuah kutukan terjadi. Aris yang baru saja pulang dari kantor dalam keadaan basah kuyup karena terjebak hujan, mendapati ponselnya bergetar di atas meja kayu. Sebuah notifikasi muncul di layar yang redup. Tidak ada nama, hanya nomor asing yang sudah sangat ia hafal di luar kepala. Pesan itu sangat singkat, hanya terdiri dari 3 kata. Aku tidak sanggup. Jantung Aris berdegup kencang, seolah-olah ia baru saja berlari maraton. Seluruh pertahanan yang ia bangun selama 2 tahun runtuh dalam hitungan detik. Ia tidak memikirkan logika, ia tidak memikirkan janji, dan ia tidak memikirkan konsekuensi. Dengan jari yang gemetar, ia membalas pesan itu. Aku juga. Malam itu, saluran komunikasi yang telah mati suri kembali berdenyut. Mereka berbicara hingga fajar menyingsing, bukan tentang masa depan atau masalah yang memisahkan mereka, melainkan tentang betapa sesaknya bernapas dalam kepura-puraan. Mereka menyadari bahwa rindu adalah pemenang sejati dalam pertarungan melawan ego dan janji manusia. Pertemuan pertama setelah 2 tahun itu terjadi di sebuah stasiun kereta api kecil yang terletak di tengah-tengah antara kota mereka. Stasiun itu sepi, hanya ada beberapa calon penumpang dan penjual asongan yang terkantuk-kantuk. Saat kereta yang membawa Elena berhenti, Aris berdiri di peron dengan perasaan yang tidak menentu. Ketika pintu gerbong terbuka dan Elena melangkah keluar, waktu seolah berhenti berputar. Elena tampak lebih dewasa, namun matanya masih memiliki binar yang sama, binar yang selalu membuat Aris merasa pulang. Mereka tidak berlari untuk berpelukan, mereka hanya berdiri terpaku, saling menatap dalam diam yang panjang. Ada begitu banyak kata yang ingin diucapkan, namun semuanya terasa tidak cukup. Akhirnya, Elena melangkah mendekat dan menyentuh lengan Aris dengan lembut. "Kita gagal ya," bisiknya dengan suara serak. Aris tersenyum pahit, menggenggam tangan Elena yang terasa dingin. "Kita tidak gagal, Elena. Kita hanya manusia yang kalah oleh perasaan kita sendiri," jawab Aris. Di stasiun tua itu, di bawah atap seng yang bocor, mereka menyadari bahwa janji untuk berhenti adalah sebuah kesia-siaan jika hati masih tertinggal di masa lalu. Hari itu, mereka menghabiskan waktu di sebuah warung makan kecil di dekat stasiun. Sambil menyantap nasi hangat dan teh manis, mereka mulai bercerita tentang segala hal yang terlewatkan. Aris bercerita tentang gedung-gedung yang ia rancang, sementara Elena bercerita tentang murid-muridnya yang lucu. Namun, di balik cerita-cerita ringan itu, ada sebuah ketegangan yang nyata. Mereka tahu bahwa pertemuan ini tidak mengubah kenyataan bahwa tembok yang memisahkan mereka masih ada. Keluarga Aris tetap tidak setuju, dan pekerjaan Elena tetap menuntutnya untuk tinggal di kota kecil itu. Namun, untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, mereka merasa hidup kembali. Rasa rindu yang selama ini mereka tekan kini meledak menjadi sebuah kenyamanan yang berbahaya. Mereka tahu bahwa mereka sedang bermain api, bahwa setelah pertemuan ini, mereka mungkin akan kembali ke dalam siklus rasa sakit yang sama. Namun, bagi Aris dan Elena, 1 hari bersama jauh lebih berharga daripada 1000 hari dalam kepura-puraan yang sempurna. Setelah pertemuan itu,
Mereka terjebak dalam sebuah pola baru yang lebih rumit. Mereka tepat menjalani kehidupan masing-masing, namun dengan sebuah rahasia besar di antara mereka. Mereka sesekali bertemu secara sembunyi-sembunyi, mencuri waktu di akhir pekan untuk sekadar makan siang atau berjalan-jalan di taman kota yang asing. Mereka berjanji lagi untuk tidak terlalu melibatkan perasaan, berjanji untuk menjadikan ini hanya sebagai obat penawar rindu tanpa harus menuntut lebih. Namun janji baru ini sama rapuhnya dengan janji yang pertama. Setiap kali mereka berpisah di gerbang stasiun atau terminal, rasa sakitnya selalu terasa lebih tajam dari sebelumnya. Mereka menyadari bahwa tidak ada yang namanya setengah mencintai. Ketika mereka memutuskan untuk membuka pintu itu kembali, mereka telah menyerahkan seluruh diri mereka pada konsekuensi yang akan datang. Teman-teman Aris mulai curiga melihat perubahan suasana hatinya yang drastis, sementara Bimo di kota Elena mulai merasakan jarak yang semakin lebar di antara mereka. Konflik batin ini mencapai puncaknya ketika Elena mendapatkan tawaran beasiswa untuk melanjutkan studi seni di luar negeri. Ini adalah kesempatan emas yang selalu ia impikan. Namun itu juga berarti ia harus benar-benar meninggalkan Aris untuk waktu yang sangat lama, bahkan mungkin selamanya. Elena bimbang. Ia menemui Aris di sebuah taman kota saat senja mulai turun. Di sana, di bawah pohon mahoni yang besar, Elena menceritakan tentang tawaran itu. Aris terdiam cukup lama. Matanya menatap kosong ke arah anak-anak yang sedang bermain layangan. Ia tahu ia tidak boleh egois. Ia tahu bahwa mencintai Elena berarti harus mendukung mimpinya. Meskipun itu berarti ia akan kembali kehilangan separuh jiwanya. Pergilah Elena. Ini adalah kesempatanmu, ucap Aris dengan suara yang sangat pelan. Elena menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tapi kita sudah berjanji untuk tidak saling meninggalkan lagi, Aris. Kita sudah berjanji, rindu ini akan kita tanggung bersama. Aris menggeleng. Ia mengambil tangan Elena dan menciumnya. Rindu itu akan selalu ada, El. Mau kau di sini atau di belahan dunia lain, rindu ini sudah menjadi bagian dari kita. Tapi jangan biarkan rindu ini menghentikan langkahmu. Malam sebelum keberangkatan Elena, mereka duduk di sebuah balkon apartemen sewaan yang menghadap ke arah lampu-lampu kota. Suasana sangat sunyi, hanya terdengar suara sirena ambulans di kejauhan dan deru angin malam. Mereka tidak banyak bicara. Mereka hanya saling bersandar, menikmati kehadiran satu sama lain yang mungkin akan menjadi yang terakhir untuk waktu yang sangat lama. Aris memikirkan betapa anehnya perjalanan mereka. Mereka berjanji berhenti, namun gagal. Mereka berjanji untuk hanya berteman, namun gagal. Dan kini mereka dihadapkan pada perpisahan yang dipaksakan oleh takdir, bukan oleh janji mereka sendiri. Elena memejamkan matanya, menghirup aroma parfum Aris yang selalu ia sukai. Mencoba merekam setiap detil momen itu ke dalam memorinya. Ia tahu bahwa di luar sana, dunia akan tetap berjalan, orang-orang akan tetap sibuk dengan urusan mereka. Namun baginya, dunia seolah berhenti di balkon ini. Mereka menyadari bahwa cinta mereka bukan tentang akhir yang bahagia seperti di film-film, melainkan tentang bagaimana mereka belajar untuk hidup dengan rasa rindu yang tidak pernah usai. Keesokan harinya di bandara, suasananya sangat berbeda dengan di terminal bus 2 tahun lalu. Kali ini, tidak ada kemarahan, tidak ada tuntutan untuk saling melupakan. Yang ada hanyalah sebuah penerimaan yang tenang. Aris melepaskan Elena dengan sebuah senyuman, meskipun hatinya terasa seperti diiris sembilu. Jangan berjanji apa-apa lagi, Aris. Jangan berjanji untuk menunggu, jangan berjanji untuk berhenti. Biarkan saja semuanya mengalir, ucap Elena sebelum melangkah masuk ke area keberangkatan. Aris hanya mengangguk. Ia melihat pesawat yang membawa Elena lepas landas, membelah awan dan menghilang di balik cakrawala. Ia berjalan keluar dari bandara dengan langkah yang lebih ringan. Ia tidak lagi merasa terbebani oleh janji-janji yang mustahil ditepati. Ia menerima kenyataan bahwa rindu adalah sebuah konstanta dalam hidupnya.
Ia akan tetap mencintai Elena. Ia akan tetap merindukannya setiap kali hujan turun atau saat aroma kopi mocha tercium. Namun ia tidak akan lagi menyiksa dirinya dengan mencoba berhenti. Tahun-tahun berlalu dan Aris kini menjadi arsitek yang sukses dengan berbagai karya yang diakui. Ia tidak pernah menikah, meskipun banyak wanita yang mencoba mendekatinya. Di rumahnya, ada sebuah ruangan khusus yang berisi lukisan-lukisan yang dikirimkan oleh Elena dari berbagai penjuru dunia. Mereka masih berkomunikasi, namun tidak sesering dulu. Mereka telah menemukan sebuah titik keseimbangan di mana rindu bukan lagi sebuah penderitaan, melainkan sebuah inspirasi. Elena sendiri telah menjadi pelukis ternama di Eropa, namun ia selalu menyisipkan satu elemen kecil di setiap lukisannya yang hanya bisa dimengerti oleh Aris. Mereka membuktikan bahwa janji manusia bisa saja patah, namun ikatan emosional yang tulus akan selalu menemukan jalannya untuk bertahan. Mereka berhenti mencoba untuk berhenti, dan disitulah mereka justru menemukan kedamaian yang selama ini mereka cari. Rindu memang selalu menang, namun kali ini mereka membiarkan rindu itu menang dengan cara yang paling indah. Kisah Aris dan Elena mengajarkan kita bahwa terkadang melawan perasaan sendiri adalah peperangan yang paling sia-sia. Ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dikendalikan oleh logika atau janji di atas kertas. Hubungan sosial dan asmara seringkali membawa kita pada labirin yang tidak memiliki pintu keluar. Dan mungkin, jalan terbaik bukanlah dengan terus mencari jalan keluar, melainkan dengan belajar bagaimana cara hidup dengan nyaman di dalam labirin tersebut. Mereka berjanji untuk berhenti, namun rindu selalu menang, karena rindu adalah bukti bahwa sesuatu yang nyata pernah terjadi di antara mereka. Dan bagi banyak orang, memiliki sesuatu yang nyata untuk dirindukan adalah sebuah anugerah, meskipun itu harus dibayar dengan rasa sepi yang abadi. Di bawah langit yang sama, di kota yang berbeda, Aris dan Elena terus melangkah, membawa beban rindu yang kini terasa seperti sayap yang membantu mereka terbang lebih tinggi dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih telah menyimak kisah tentang perjuangan hati dan janji yang rapuh ini hingga selesai. Jika cerita ini menyentuh sisi emosional Anda atau mengingatkan Anda pada seseorang yang sulit untuk dilupakan, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe dan like sebagai bentuk apresiasi agar kami bisa terus menyajikan narasi-narasi kehidupan yang mendalam lainnya. Sebagai penutup, kami ingin mendengar sedikit tentang kehadiran Anda di sini. Dari mana Anda sedang menyaksikan video ini sekarang? Tuliskan lokasi Anda di kolom komentar di bawah agar kita bisa saling menyapa dalam ruang cerita ini.